Aduh, Oh iya. masih ingat sama kita ya Mbak? Nah, jadi tujuan kami ke sini sesuai dengan kontrak minggu lalu, kita akan melakukan diskusi terkait bagaimana olahraga yang baik untuk pasien dengan penyakit jantung. Seperti itu ya Mbak. Oh ya, boleh Mbak. Kebetulan saya juga lagi luang kok. Baik Mbak, untuk waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Mbak bersedia? Boleh Mbak. Baik, nah sebelum kita memulai ya Mbak, saya ingin tahu terlebih dahulu nih, kira-kira dari Mbaknya sendiri itu mengetahui apa sih itu olahraga seperti itu? Waduh, apa ya Mbak? Setahu saya olahraga itu biar sehat, biar bugar, dan nggak mudah sakit. Itu aja Mbak. Betul sekali ya Mbak, apa yang Mbak katakan tadi. Jadi di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu olahraga seperti yang dapat dilihat di slide ini ya Mbak. Nah, olahraga itu merupakan aktivitas fisik yang melibatkan tenaga fisik dan juga pikiran untuk melatih tubuh seperti itu, baik secara jasmani maupun rohani. Nah, bagi penderita jantung, olahraga itu sangat bermanfaat Mbak sebagai program untuk dapat meningkatkan kesehatan jantung seperti itu. Oh, seperti itu ya Mbak. Betul sekali Mbak. Nah, dari Mbak sendiri, apakah tahu kenapa sih olahraga bagi pasien jantung itu diperlukan? Apa ya Mbak? Saya kurang tahu. Bukannya kalau olahraga itu capek ya Mbak? Kan nggak boleh aktivitas berat Mbak. Memang Mbak, bagi pasien jantung itu tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas berat, tapi bukan berarti tidak melakukan olahraga ataupun aktivitas fisik ringan. Justru dengan melakukan olahraga yang tepat, itu bisa memperbaiki kualitas hidup. Di sini ada penjelasannya. Ini bisa mempercepat pemulihan, meningkatkan kualitas hidup, dan juga meningkatkan fungsi jantung dan aliran darah. Kemudian juga bisa mengurangi risiko penyakit lebih lanjut yang timbul akibat penyakit jantung, serta meningkatkan kesehatan mental. Oh gitu ya Mbak. Ternyata sangat penting ya Mbak untuk melakukan olahraga. Nah, betul sekali Mbak. Selain penting bagi penderita penyakit jantung, olahraga itu juga memiliki beberapa manfaat Mbak. Di antaranya itu dapat mengurangi resiko penyakit jantung. Selain itu juga olahraga dapat memperbaiki fungsi jantung ya Mbak, di mana dapat memperbaiki fungsi dalam memompa darah. Dan olahraga itu juga dapat meningkatkan kapasitas fisik, di mana nanti Mbaknya itu tidak mudah lelah saat melakukan aktivitas. Gitu ya Mbak. Iya, betul sekali. Nah, menurut Mbaknya sendiri, kira-kira olahraga yang baik itu seperti apa sih ya? Kalau menurut saya olahraga itu adalah sehari sekali Mbak. Terus kayak jalan, senam, itu aja sih Mbak. Nah, betul sekali nih Mbak. Jadi, olahraga yang baik itu yang dilakukan setiap hari dengan rentang waktu tertentu yang disesuaikan dengan usia Mbaknya dan juga mungkin dengan kondisi kesehatan Mbaknya seperti itu. Nah, dari Mbak sendiri, sukanya olahraga apa nih Mbak? Aduh, gimana ya Mbak? Saya nggak terlalu suka olahraga, soalnya kakinya pegel Mbak. Jadi belum nemu sampai sekarang mau olahraga apa. Nah, di sini kami akan memberikan sedikit informasi mengenai macam-macam olahraga yang bisa dilakukan di rumah maupun di lingkungan sekitar, khususnya untuk orang dengan penyakit jantung. Nah, di sini ada panduan yang bisa Mbak baca-baca seperti itu. Sambil saya jelaskan ya Mbak. Jadi di sini beberapa contohnya itu yang pertama ada yoga. Nah, dilakukan 3 kali dalam seminggu selama 20-30 menit. Nah, kemudian ada berenang, bisa dilakukan 2-3 kali dalam seminggu selama 20-30 menit. Nah, senam dan juga berjalan ini bisa dilakukan 3-5 kali dalam seminggu. Untuk Itu ya Mbak. Banyak ya Mbak jenisnya. itu Mbak. Palingan saya olahraganya jalan sih Mbak. Itu pun karena saya ke masjid dan nggak sampai 30 menit sih Mbak. Tapi ya Mbak, saya pernah itu jalan pagi-pagi lewat dari 30 menitan Mbak. Tapi rasanya jantung saya kok berdebar ya Mbak. Itu kenapa ya Mbak? Oh, itu nanti dijelaskan oleh teman saya Mbak. Berikut ini saya akan menjelaskan kira-kira kapan sih Mbak harus berhenti olahraga seperti itu. Nah, ciri-cirinya itu saat yang pertama itu Mbak merasa nyeri, yang merasa dadanya itu seperti tertekan seperti itu ya Mbak. Nah, selain itu juga saat Mbak merasa kelelahan yang disertai dengan sesak nafas seperti itu, Mbak bisa untuk istirahat sejenak saat olahraga. Ciri-ciri yang lainnya itu saat Mbak merasa pusing dan disertai dengan ingin mual atau muntah. Yang terakhir itu saat detak jantung Mbak itu terasa tidak normal atau naik turun seperti itu Mbak bisa untuk berhenti sejenak olahraganya seperti itu Mbak. Gitu ya Mbak. Iya betul.
cara tahu detak jantung itu gimana ya Mbak? Oh iya, nanti kami akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan cara menghitung detak jantung yang normal itu bagaimana dan seberapa, dan akan jelaskan lebih lanjut begitu ya Mbak. Nah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menghitung detak jantung ya Mbak. Nah, jadi untuk menghitung detak jantung ini ada dua cara. Yang pertama, untuk menghitung detak jantung selama 1 menit itu berapa kali. Terus yang kedua, untuk menghitung detak jantung kapan harus berhenti ketika olahraga, seperti itu. Nanti yang kedua akan dibantu oleh teman saya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana cara menghitung detak jantung selama 1 menit. Jadi untuk caranya sendiri ini dengan meletakkan jari telunjuk dan jari tengah pada daerah pergelangan yang sejajar dengan ibu jari seperti ini Mbak. Iya, sambil dipraktekkan Mbak. Apakah sudah terasa nadinya Mbak? Sudah Mbak. Sudah ya. Kemudian selain itu ada cara lainnya, itu di dekat ini Mbak kan ada jakun ya Mbak ya. Itu di dekat jakun digeser 2-3 cm. Oh, sudah terasa Mbak. Bagus. Nah setelah itu kemudian menggunakan jam ataupun penghitung waktu lainnya itu selama 1 menit. Nanti dicek itu dalam 1 menit detaknya itu berapa kali. Nah itu berarti detak jantung Mbak selama 1 menit seperti itu. Untuk normalnya ini kan Mbaknya sudah termasuk lansia ya. Untuk lansia sendiri itu normalnya 60-100 kali per menit seperti itu Mbak. Oh, seperti itu ya Mbak. Iya, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ya Mbak. Nah, tadi kan sudah mengetahui ya Mbak cara untuk menghitung detak jantung normalnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung detak jantung maksimal saat Mbak berolahraga seperti itu. Nah, ini Mbak benar usianya 77 tahun ya Mbak? Benar Mbak. Caranya itu dengan mengurangi angka 220 dengan usia Mbak sekarang. Jadi 220 dikurangi 77 seperti itu ya Mbak. Jadi untuk detak jantungnya itu 143 kali per menit. Nah, ya, jadi nanti saat Mbak berolahraga dan juga merasa tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, itu Mbak bisa mengecek kalau misalkan sudah 143 kali per menit, berarti itu tandanya Mbak harus berhenti olahraga dan beristirahat seperti itu Mbak. Oh, gitu ya Mbak. Iya, betul Terima kasih ya sekali. Mbak, saya jadi tahu caranya. Baik, Mbak, mungkin seperti itu informasi yang dapat kami sampaikan. Jadi Mbak, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Kalau dari saya tidak ada sih Mbak, dari semua sangat bermanfaat untuk saya. Oke, baik Mbak. Nah, sebelum kami mengakhiri, mungkin kami ingin tahu terlebih dahulu nih Mbak, sejauh mana pemahaman Mbak mengenai apa yang kami sampaikan tadi. Mungkin boleh diulang untuk menjelaskan Mbak. Boleh Mbak, olahraga itu sangat penting ya Mbak tadi untuk menjaga kesehatan jantung, mengurangi risiko kematian, biar sehat juga. Terus saya juga bisa olahraga seperti jalan itu 20-30 menit sehari, dan dalam seminggu itu bisa sampai 3-5 kali. Terus saya juga bisa cek nadi, cek denyut jantung saya sendiri Mbak. Apabila saya sudah kelelahan dan batas denyut jantung saya itu sudah 143 kali per menit, saya bisa berhenti biar saya nggak capek Mbak, seperti itu. Baik, nah betul sekali ya Mbak. Jadi untuk garis besarnya Mbak sudah paham apa yang kami sampaikan berdua seperti itu ya Mbak. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk Mbak ke depannya agar nantinya bisa melakukan olahraga seperti itu untuk